kasih-Mu, ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Fiddin wa'allimna ta'wil amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati dan juga kami muliakan Khadimul Ma'had Ayahanda Buya Dr. Andes K. Haji Asruni Al-Haytami NK Muhammadullah Biduni Hayati. Segenap Dewan Asatizul Asatiza Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah, wabil khusus Raisul Madrasah baik SMP ataupun SMA, dan juga yang saya hormati para wali santri yang hadir di pagi menjelang siang ini dalam kegiatan rutin setiap bulan, yaitu yang mulia, yaitu masjid. Bulannya juga masih mulia, Pak, bulan Sya'ban. Di penghujung bulan Sya'ban. Saya pikir tadi ngajinya di tempat biasa, karena saya dari Teluk Naga, tadi dari Kampung Melayu, habis subuh langsung ke pondok pesantren. Ngisi kajian jauh betul ke sono-sono ya. Karena ada jamaah saya orang Poris Pelawat ngundang saya Isra Mi'raj di Teluk Naga. Lumayan lah dari Nerokto ke sana subuh. Itu subuh loh, Pak. Belum banyak mobil, belum banyak motor. Ya hampir 45 menit lah dari Nerokto ke sana. Tapi pulangnya hampir 1 jam. Ya. Ternyata baru 10 menit buka ngisi kajian subuh. Hujan segede-gedenya, Masya Allah. Luar biasa. Untung mic-nya enak, jadi bisa gegawakan. Jadi ya. Saya mah kan nggak bisa ngajar ngaji pelan-pelan tuh nggak bisa. Karena kalau santri ngajar ngaji pelan-pelan, pules lah. Bukan diajak, jadi yang dia denger bukan ilmu, itu mah kayak nyanyian tidur kayaknya. Kalau santri mah kudu keras ngajarnya, karena kupingnya setengah budeg. Itu. Memang kita diajarkan begitu ya, dididik santri ini dididik biar apa ya, biar awas, belajar juga biar serius, biar semangat. Karena yang kita harapkan anak-anak kita ini nanti jadi penerus guru-gurunya di masyarakat. Itu yang kita pengen. Ya, jadi penerang buat keluarga, jadi penerang buat gurunya, dan juga jadi bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kita harapkan. Ya meskipun kadang-kadang namanya masih nyantri, ya bandelnya ada, ya malesnya ada, biasa lah yang begitu-begitu. Justru kalau dulu mah di pesantren, kalau nyantren belum bandel, belum santri namanya. Jadi biasanya kalau nyantren lurus-lurus saja, itu juga nasibnya di luar setengah matang nasibnya. Kalau mondok lurus-lurus saja, nggak ada badungnya. Ya. Tapi tentu kita doakan anak-anak kita
Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para wali santri, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah sampai pada penghujung bulan Sya'ban. Perasaan tadi kayaknya tampil santri itu nyanyiannya nyanyian Haddad Alwi mulu dah. Sama nyanyian bocah kecil yang Ramadan itu. Ya, nggak apa-apa lah. Itu menunjukkan bahwa kita senang. Senang sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Karena percaya atau tidak, sebagian orang ada yang rada gedeg masuk Ramadan ada. Ya kagak bisa makan. Ya kagak bisa minum. Ya nggak bisa jajan dan seterusnya. Ya puasa kerja males banget rasanya dan semacamnya. Ya, itu. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah pasti senang masuk bulan suci Ramadan karena di dalamnya berlimpah ruah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi coba doanya sering kita baca, Allahumma barik lana wa ballighna wa ghfir lana. Itu kita baca terus tuh dari awal bulan Rajab, bulan Sya'ban, alhamdulillah sampai sekarang masih hidup masih. Karena ada orang yang udah ngarep-ngarep, tong, kira-kira nyai nanti Ramadan besok ketemu kagak ya? Kira-kira gue besok ketemu nggak keduman nggak bulan Sya'ban? Karena nggak ada satupun yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta sama Allah biar sehat afiat, masuk bulan suci Ramadan bisa beribadah dengan khidmah. Itu yang penting. Ya, kalau santri mah jangan ditanya dah. Memang nanti bulan Ramadan kegiatannya full, bangunnya juga lebih awal. Yang biasanya bangunnya jam berapa? Jam 4. Setengah 4. Nah besok bulan Ramadan bangunnya setengah 1. Ngapa mau protes? Yang bangunin saya pakai rantai ntar bangunin. Emang kalau Ramadan lebih maju Pak, lebih awal ya karena kan ada sholat tahajud, kemudian sahur. Sahur aja nih anak-anak ngomongin urusan masalah makan aja sahur. Itu bisa hampir 1 jam belum kelar-kelar itu. Jadi emang kita kasih space waktunya lumayan lah kalau buat sahur itu. Jadi anak-anak sholat dulu, munajat dulu, baru kita kasih waktu sahur. Sahur baru datang ke masjid, siap sholat subuh berjamaah. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para wali santri sekalian, hari ini penutupan sementara karena mau masuk bulan suci Ramadan. Karena orang kita mah kadang kalau ngaji kagak ada gegaresan, segen. Ngaji tengari bolong, nggak ada minum, nggak ada makanan. Saya hakul yakin nggak ada yang datang itu. Nggak ada yang datang. Kadang-kadang dibikin acara pengajian buka puasa aja, sambil nunggu buka puasa, yang datang dikit. Kecuali buka puasanya, misalnya di rumah makan baru mau datang. Umumnya begitu. Makanya tradisi kita menjelang Ramadan biasanya pengajian ditutup sementara. Pengajian tutup, wartegnya buka. Pengajian tutup tapi wartegnya buka. Banyak setan gentayangan siang-siang ya. Itu. Jadi penutupan sementara nanti dilanjutkan sekalian milad ya. Itu di bulan Syawal masuk dalam kategori peringatan hari besarnya lah gitu. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti ada Buya juga menyampaikan, saya sampaikan satu hadis saja dalam riwayat Imam Bukhari. Ini banyak hadis yang populer, seliweran. Santri ini kudu ngerti karena tukang ceramah. Ada riwayat yang bunyinya begini. Siapa yang senang masuk bulan suci Ramadan, siapa yang gembira
masuk bulan suci Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk api neraka. Yang umum tuh, itu baru senang doang. Tapi kadang-kadang ada yang diplesetin, ya sudah Pak Ustadz, saya cukup senang saja, sudah terbebas dari neraka, nggak usah puasa sekalian. Begitu. Jadi senang aja, senang udah, nggak usah puasa. Ya salah, begitu salah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari jelas. Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama. Apabila masuk bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu langit dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabu jahannam. Pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin. Nah, kemudian setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala karena mulianya bulan suci Ramadan. Itu karena mulianya. Kenapa Ramadan jadi mulia? Ada dua ibadah yang dilirik Allah. Pertama, ibadah wajib di siang hari, yaitu ibadah puasa. Pak Ustadz, puasa kan di luar Ramadan juga ada puasa. Itu sunnah. Kalau sunnah aturannya longgar. Bukan kewajiban, bukan ra'sul mal, bukan modal utama kita. Nah, di bulan suci Ramadan ada ibadah penting yang masuk daripada rukun Islam, yaitu ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Niatnya harus malam, tidak boleh siang. Wajib itu. Malam yubayyiti syam. Siapa yang gak jatuhkan niat malam hari untuk puasa fardu, maka tidak dianggap puasanya. Perhatiin loh, kalau buat laki-laki mah kan gak ada utangnya puasa. Yang wadon perempuan ada utangnya. Ini yang banat, yang ngutang udah pada kodok belum? Bagus. Coba tanya emaknya kodok enggak? Mana emaknya? Kalau nggak ada babanya tanya kodok enggak? Kali babanya men juga. Gak ada alasan. Kalau yang laki-laki gak ada alasan kodok kecuali uzur syara. Sakit, musafir yang diperbolehkan. Tapi selain itu tidak boleh, wajib dikodok. Kalau darurat militer. Siangnya ada ibadah setelah Isya. Namanya sholat tarawih. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan bangun malam sholat, dengan penuh iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, maka ganjarannya nggak main-main. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita yang sudah lewat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua amalan ini yang jadi pegangan kita selama bulan suci Ramadan. Malamnya kita ibadah, siangnya ibadah. Makanya para ulama menyebutkan bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah. Siang ibadah, malamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kalau bulan Ramadan malam pertama insya Allah masjid penuh. Di Baitur Rahim juga penuh. Penuh kalau malam pertama salat tarawih. Bahkan yang gak biasa aja ke masjid datang. Yang gak biasa salat isya berjamaah juga datang, alhamdulillah. Yang kagak kenal sama pengurus masjid, kenal jadinya gara-gara salat tarawih. Karena memang disebutkan dalam hadis bahwa Allah menjadikan orang-orang yang beriman ketika masuk bulan suci Ramadan, semangat ibadahnya meningkat di hadapan Allah Subhanahu. Itu yang dimaksud pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berbondong-bondong ibadah, orang berlomba-lomba ibadah,
orang berlomba-lomba baca Quran, orang berlomba-lomba sedekah, orang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Langit dibukakan Allah, itu jadi tanda berapa banyak ibadah yang pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat isya-nya berjamaah diterima, salat tarawihnya berjamaah diterima, puasanya diterima oleh Allah. Itu jadi simbol bahwa berapa banyak ibadah yang akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi hanya ada di bulan suci Ramadan. Biasanya kalau di luar Ramadan, habis maghrib juga awang-awangan udah. Boro-boro sholat witir. Padahal di luar Ramadan ada sholat witir. Ada sholat witir. Nah, mumpung masuk Ramadan, witirnya nebeng dengan imam, jadi sholat witir. Makanya biasakan. Kata Nabi, bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan manusia. Udah ayo kita munggahan sana sini, makan sepuasnya, minum sepuasnya. Karena besok mau masuk bulan suci Ramadan. Dia lupa bahwa bulan Sya'ban itu bulan persiapan. Siapkan supaya mentalnya kuat berpuasa. Siapkan supaya malamnya siap ibadah. Siapkan mentalnya supaya dermawan, memberikan rezeki sedekah dengan orang lain. Jadi bulan Sya'ban persiapan untuk kita bisa ibadah yang maksimal selama di bulan suci Ramadan. Cuman umumnya banyak orang lalai di bulan Sya'ban. Disitulah kata Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan." Bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia. Karena di bulan Sya'ban ini pikirannya besok udah puasa, ya sudah puas-puasin makan. Besok sudah puasa, ya sudah siap-siapin malamnya. Puas-puasin lah malam-malamnya itu kita istirahat. Karena besok akan banyak ibadah di malam hari. Padahal harusnya istiqdad, persiapan, prepare. Dari bulan Rajab sudah siap, dari bulan Sya'ban sudah siap. Masuk bulan suci Ramadan, puasa nggak berat, tarawih nggak berat, sedekah nggak berat. Karena punya persiapan. Ada di Poris Pelawat, masjid namanya Masjid Al-Mujaddid. Kebetulan saya ngisi di sana juga. Itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, Pak, biasanya kan kajian subuh, pengajian subuh itu ada sarapan pagi biasanya. Dan Masjid Al-Mujaddid itu sarapan paginya ganti-ganti. Ada masjid yang sarapan paginya itu mulu. Kadang-kadang kalau jamaah mau ningkat harus variatif. Orang kita makan rajin ngaji, rajin jamaah, rajin kumpul, pasti masih ada urusan mata sama perut. Urusan mata pindah dari rumah ke masjid molor. Urusan perut ngaji ngikut karena lauknya kambing guling. Kambingnya kegulingan. Makannya enak. Nah di Poris Pelawat baru itu saya pagi-pagi soto babat masih panas, nasinya juga masih ngebul. Sarapan kayaknya nikmat betul. Ada satu masjid dari saya ngisi udah hampir 5 tahun. Tiap pagi sarapannya alhamdulillah gorengan. Gak naik-naik kelas. Kalau saya sih gak khawatir, masih muda. Masalahnya jamaahnya tua-tua. Kalau tiap ngaji subuh makan gorengan, kolesterolnya kambuh. Sekarang ngaji bulan depan belum tentu sampai masjid. Kadang-kadang saya sindir DKM-nya, besok mah ganti apa nasi uduk? Besok mah ganti apa yang lain? Begini mulu kata saya. Alhamdulillah bulan depan masih bakwan. Kagak didengerin omongan gua ternyata, Masya Allah. Itu kalau udah masuk Sya'ban, Pak, stop, tidak ada sarapan pagi kajian subuh. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, saya tanya DKM-nya, kenapa Pak nggak ada sarapan? Saya udah siapin ini dari rumah, kagak garas nggak makan. Katanya supaya terbiasa Pak Ustadz, kita kan kajian subuh nggak ada liburnya. Jadi masuk terus bulan Ramadan ada kajian subuh. Supaya nanti Ramadan terbiasa, habis ngaji nggak ada sarapan, kita biasain masuk bulan Sya'ban, stop tidak ada sarapan habis kajian subuh. Kata saya, bagus. Cuman saya doang pulang nggak bawa tentengan gitu doang. Bagus supaya membiasakan nanti bulan Ramadan tetap ngaji sekalipun nggak ada
sarapan begitu. Karena manusia tuh kalau nggak dibiasakan kaget Pak. Kaget. Makanya ada tarbiyah pendidikan anak umur 7 tahun perintah sholat. 10 tahun kalau kagak sholat juga pukul kata Nabi. 15 tahun nggak sholat juga kepret Pak. 20 tahun kagak sholat juga lindes Pak pakai motor. Ngapain hidup? Memang harus begitu, ada tarbiyah namanya, ada pendidikan. Anak-anak kita ini kita didik pelan-pelan Pak. Supaya terbiasa jamaah. Awalnya sama, jamaah mulu begitu. Awalnya sama, ngaji mulu begitu. Gurunya baru baca bismillah, dia ngiler udah 2 netes tuh ngiler. Gurunya baru 10 menit tuh anak ngoroknya udah 3 kali dengkur tuh bocah. Lah kan pelan-pelan kita ngajarinnya. Gak bisa orang yang sudah terbiasa ngerjain sesuatu yang umumnya belum biasa dilakukan, pindah kepada sesuatu yang baru. Maka butuh proses, butuh persiapan yang matang supaya terbiasa. Ya ta'awad fil ibadah qabla Ramadan. Tujuannya adalah supaya membiasakan sebelum Ramadan. Nanti masuk bulan suci Ramadan, puasa tidak terasa berat. Taraweh tidak terasa berat, sedekah tidak terasa berat karena sudah Saya sangat maklum lah anak-anak kelas 1 nih, anak-anak bapak yang baru kelas 1 kadang masih jenuh, kadang masih ngeluh, wajar belum biasa. Tapi kalau udah kelas 5, kelas 6 ngomong kagak betah, ngomong katanya nggak terbiasa, itu mah akal bulus saja itu. Ngapain lama-lama kemari kagak biasa berjamaah, nggak biasa ngaji. Itu mah goroh, bohong aja. Akalnya kebanyakan santri. Awal-awal ke pondok pakai sarung, baru takbir pertama Allahu Akbar melorot sarungnya. Kita ajarin pakai sarung, pakai gesper Pak. Lama-lama juga gespernya dibuka. Karena kan kalau baru pertama pakai sarung dibiasakan kan nggak kenceng. Itu namanya tarbiyah, ada pembiasaan. Nggak biasa pakai peci waktu sekolah SD, di pondok harus biasa. Nggak biasa pakai koko keluar rumah, nanti pulang mondok, lagi liburan, biasain keluar rumah pakai baju koko. Keluar rumah pakai baju yang sopan, jangan abis pulang mondok keluar rumah pakai celana pendek, mau mancing loh. Ngapain? Nggak pantas. Nggak pantas, pakai baju yang sopan. Gak masalah lah gak pakai peci, tapi bajunya yang sopan. Kadang-kadang pesantren, alumni pesantren, pulang mondok gak ada bekasnya sekali. Baju cuman kaos doang. Itu juga tulisannya di belakang ada tulisan Golkar. Baju tukang dipakai. Tukang kan pakai baju partai mulu. Jangan. Jadi pakai yang pantas-pantas saja. Nah jadi persiapan kita di bulan Sya'ban ini harus matang, dibiasakan. Ya supaya nanti masuk bulan suci Ramadan, semua ibadah yang kita lakukan, di situ banyak subuhan Allah, mudah-mudahan semuanya dikerjakan dengan ringan, dengan aman, dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Kata Nabi yang kedua, masuk bulan suci Ramadan, pintu neraka ditutup semuanya, rapet. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud pintu neraka ditutup, orang berbuat dosa bulan Ramadan malu. Percaya apa enggak? Orang kalau lagi puasa, jangan marah, ntar batal. Nggak jadi marahnya. Mau ke masjid sholat taraweh, sendal cakep-cakep banget. Lagi puasa bulan Ramadan, pengen nuker sendal, kagak jadi. Kecuali santri. Kalau santri nggak ngaruh itu. Ya, mau Ramadan atau kagak ngaruh. Ya. Kenapa nggak ngaruh? Karena nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal, sendalnya kemana tahu. Santri memakai sendal kalau pulang liburan doang. Kalau ke masjid kemari berapa ubin pada pecah itu. Emang kakinya pada tajam semua bocah. Sah juga. Orang kalau masuk bulan suci Ramadan, orang yang beriman malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah Allah. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, pintu neraka ditutup rapat oleh Allah karena orang malu berbuat dosa. Kalau bisa jangan. Ada orang nanya, ada santri ini, santri saya lagi ini. Ini santri saya udah pulang, udah lulus. Orangnya orang mana ya sih? Orang Pondok Kacang. Datang ke saya tanya, Gus, saya mau nanya, bukannya kita biasanya kalau Ramadan niatnya malam ya?
niat puasa wajib. Iya, saya kesiangan. Terus udah kesiangan, awal malam terawih pertama kan biasanya dibimbing tuh 30 sebulan penuh niat, ya Bu ya. Saya niat Ramadan 1 bulan penuh, ya fardu karena Allah Taala. Ya, jadi yang lain-lain tuh ketolong lah. Ini mah kagak nih bocah, lupa kali pengapa saya nggak ngerti, apa ngayab kali malam pertama terawih. Dia tanya, saya kesiangan, saya masih bisa puasa enggak? Saya pelototin dulu mukanya Pak, saya lihat mukanya. Ya ini bocah, muka begini amat kata saya. Akhirnya saya bilang, ya udah boleh lah. Saya bilang, buat muka kayak ente mah boleh lah. Saya bilang begitu. Jadi jawabnya bukan dari kitab. Buat tampang kayak ente udah boleh, udah puasa aja lah daripada kagak. Orang kayak lu mah kayaknya puasa aja ribet begitu. Udah boleh. Gak apa-apa. Ujungnya yang gak enak. Oh berarti gak apa-apa. Ya Allah, saya udah ke warteg barusan. Begitu katanya. Kurang ajar banget, pengen saya gamparin aja tuh bocah. Harusnya nanya dulu, baru lu ke warteg, begitu. Bungkusin buat saya, sembarangan banget. Udah ke warteg baru nanya, kata saya. Tetap kodo ganti di luar bulan suci Ramadan. Ini santri kadang-kadang karena ngerti, diakal-akalin gitu. Jangan. Makanya penting juga tuh kalau awal Ramadan datang penting. Awal terawih datang tuh penting. Supaya nanti niatnya dibimbing sama imam selama 1 bulan penuh. Jadi kalau yang lupa-lupa, namanya manusia lupa wajar. Imam lupa rakaat wajar, jangan diomelin. Ini imam lupa rakaat, subhanallahnya begitu banget kayak gede sama imam. Subhanallah, woi lupa, pakai woi lagi. Jangan, imam rawatib kan kasihan, do amplopnya kecit, lomelin lagi. Jangan, sian. Ya. Semuanya pakai ilmu, gak bisa. Ini santri yang diharapkan, anak-anak bapak ibu sekalian, nanti pulang bisa menjawab pertanyaan, bisa menjawab masalah di tengah-tengah masyarakat. Apa sih yang gak kita siapin Pak? Di Darul Amanah kita siapin. Ngaji fikih kita siapin. Bisa pidato kita siapin. Mimpin ziarah kubur kita siapin. Khutbah Jumat kita siapin. Kalau gak bisa juga kebangetan. Sampai kemarin saya Senin kayaknya ketemu Ustadz Malik di Jabal Nur. Itu saya ngisi materi tentang bahaya judi online di kalangan santri. Nanti Darul Amanah juga ada. Itu program dari Kementerian Agama. Nanti akan datang. Bahaya judi online buat anak-anak usia sekolah. Ya, itu saya sampaikan itu. Sama anak-anak saya sampaikan. Bahwa nanti Anda ini pulang ke rumah. Itu akan ditanya masyarakat. Bukan ditanya bagaimana belajarnya buku apa aja. Tapi yang ditanya tentang keseharian kita ibadah. Itu yang ditanya masyarakat. Nah kita akan bisa jawab atau enggak. Imamnya sakit, Anda yang gantiin. Khotibnya berhalangan, Anda yang maju gantiin. Kalau bukan alumni pesantren siapa? Sampai saya cerita, saya ngomong itu sama guru di sana. Saya bilang di Darul Amanah, anak-anak ada ujian akhir namanya ujian akhir khutbah dan khitobah. Kaget dia. Loh, ada ya? Katanya. Syarat ujian akhir kelas 6 itu harus bisa khutbah, harus bisa khitobah. Di kita nggak ada. Di Darul Amanah ada, harus bisa. Jadi nanti pulang dari pesantren, kalau seandainya khidmah di masjid, jadi pengurus masjid, siap berngabdi di masyarakat, suatu waktu dibutuhkan oleh masyarakat, bisa khutbah, bisa imam, bisa mimpin ziarah, bisa mengabdi kepada masyarakat. Itu makanya belajar yang beneran dikit. Ya. Nah. Yang terakhir, kata Nabi, wasuffidatis syayatin, bahwa nanti masuk bulan suci Ramadan, setan dibelenggu. Kalau ada orang tanya, Pak Ustadz, emang Ramadan gak ada setan? Saya bilang gak ada. Adanya muridnya. Kalau setannya gak ada, muridnya banyak, saya bilang. Karena udah di training 11 bulan, jadi bulan Ramadan tinggal muridnya yang kelayaban. Kalau setannya tinggal ucang kaki aja. Jadi kalau Bapak ngeliat di pasar orang sehat bugar kagak puasa, pakai peci haji lagi. Ya. Itu bukan setan, jangan dibilang setan ya, jangan. Bilang aja muridnya ya, begitu bilangnya. Ya. Gak ada setan, potensinya melemah. Setan membuat was-was orang, menggoda orang supaya gak puasa. Orang imannya kuat. Kenapa? Karena lingkungannya banyak orang berlomba-lomba ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu percaya atau tidak, lingkungan yang baik, lingkungan yang rajin ibadah, itu bisa berefek kepada batinnya orang.
Kalau tiap hari yang dia dengar Quran, tiap hari yang dia dengar ratib, tiap hari yang dia dengar ibadah, masa iya tuh anak kita nggak ketularan? Betul nggak? Almar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung bagaimana temannya, bagaimana kawannya selama hidup di alam dunia. Kalau lingkungannya baik, insya Allah anak-anak kita jadi anak-anak yang baik, yang soleh, yang soleha. Amin ya rabbal. Udah ibu bapak nggak usah ragu, nggak usah pakai khawatir berlebihan. Di pondok lingkungannya baik, yang wajib khawatir, yang kagak pesantren, apalagi yang pulang pesantren, anaknya dikasih motor, kelayaban, kemana-mana, kita ngawasin juga kagak bisa. Inilah pentingnya, maka selama di pesantren wajar itu kalau datengin wali kelasnya, ini wali kelasnya ada nggak? Kalau pengajian bulanan, datengin wali kelasnya, tanya, Pak Ustadz, anak saya gimana? Kelas 6 juga tanya tuh yang udah 6 tahun, sudah bisa apa? Kalau bebawaan buat anak, bawain lagi buat gurunya. Jangan buat anak doang, kasihan gurunya kurus kering. Sian. Ya. Bawain kopi pasar rubuh kayak apa kayak. Lumayan lah itu. Jangan cuma bawa buat anaknya doang, anaknya diempanin, padahal di sini juga makan, akhirnya pulang mondok bukannya kurus malah gendut. Orang-orang mondok ini biar sederhana, hidup juga apa adanya, karena emaknya tiap hari datang, bukan tiap hari kadang seminggu bisa 2 kali datang, udah gitu bawanya bawa rantang lagi. Makan mulu, padahal di sini juga makan 3 kali, akhirnya bukan banyak belajar malah banyak makan. Jangan. Nauzubillah min zalik. Saya tahadusan binikmah, alhamdulillah lulus mondok 6 tahun. Lulus mondok 6 tahun, badan ramping. Pas keluar aja ini. Pas keluar ada pengajian sono, pengajian sini, pengajian sono, pengajian sini. Alhamdulillah isinya apel semua ini, isinya semangka kali. Ya. Nanti juga anak-anak kita nih ngerasain kalau seandainya ilmunya bisa bermanfaat, nanti di tengah-tengah masyarakat diundang. Ya, nggak apa-apa lah awal-awal doa buntut doang. Kalau di Jakarta doa buntut berapa gocap kayaknya suami ya. Doa buntut wafuan ya karim. Gocap kayaknya itu mah. Gocap. Berapa? Lah lumayan. Lah lumayan tuh. Wafuan ya karim aja cepet. Makanya di sana pada berebut mik, lumayan. Ustadznya sikut sana sikut sini, lumayan. Kalau saya selalu ingat pesan Buya kalau saya. Dimanapun tinggal, kalau ilmu ente mateng, bukan nyari, dicari orang. Udah itu. Dimanapun kalian tinggal, kalau ilmunya nggak setengah-setengah, mateng ilmunya, jangankan kita nyari, kitanya yang dicari orang. Pantangan santri Darul Amanah begitu. Disuruh maju, kagak disuruh jangan minta. Jangan. Ilmu tuh didatengin, bukan datang dewe. Nah ini para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di penghujung Sya'ban ini saya informasikan, mungkin Bapak juga udah ngelihat berita di televisi atau di YouTube. Nanti tanggal 17 Februari, hari Selasa kalau nggak salah, bertepatan Imlek kayaknya mah itu akan diadakan sidang isbat Kementerian Agama. Teman-teman kita dari Muhammadiyah sudah menetapkan kalau nggak salah tanggal 18 awal Ramadan, berarti 29 Sya'bannya. Karena 17-nya itu 29. Nanti kita tunggu sidang isbat, awal puasanya kapan? Kalau memang mendung nggak kelihatan berarti istiqmal 30 hari Sya'bannya, ya. Karena Sya'ban, karena ini lagi musim hujan mulu, ya mudah-mudahan sih bisa bareng semuanya. Jadi nanti tarawih juga rame, nanti puasanya juga enak, sahurnya juga enak, ibadahnya juga enak. Ya, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, anak-anak kita, ya keluarga kita diberikan sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah penghujung Sya'ban, mudah-mudahan ibadah kita yang di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah karuniakan kita sehat lahir dan batin, menyongsong bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang kuat, dalam keadaan tekad yang kuat, dan kita mendapatkan maghfirah, ampunan, karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir, anak-anak kita juga sehat semua sampai masuk bulan suci
Ramadan. Amin ya rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.